Welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang suara hati dan jiwamu. Ya, jadi apa sih yang sebenarnya jiwa kamu inginkan dari kamu saat ini? Dan tentunya ini juga akan sembari angel messages ya, maksudnya pesan angel atau pesan malaikat yang memang tersampaikan lewat batin, yang nanti aku akan coba gambarkan atau sampaikan ke kamu. Ya, perkenalkan bagi yang baru di channel aku Wins Healing, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini dan video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini untuk kesembuhan. Dan ya, kita langsung ke ini ya, pilihannya di sini. Kita punya kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Pick a card. Card 1, card 2, card 3. Silakan dipilih sesuai dengan intuisi kalian memilih yang mana. Ya, yang pertama kita punya ini. Ya, gambarnya ini. Lalu dengan kristalnya selenite heart. Ya, selenite heart. Lalu kita punya kartu 2 dengan ini gambarnya. Kristalnya apophyllite. Lalu kita punya yang ketiga di sini gambarnya ini. Ya, dengan kristalnya Angel Aura Quartz. Oke, silakan dipilih ya. Kalau misalkan nanti yang kalian pilih mungkin kurang nyambung sama cerita hidup kamu, mungkin bisa coba pilih yang kartu yang lain atau pile yang lain, karena bisa saja kamu salah menarik intuisi. Tapi mungkin kalau ada kalian yang ketarik ke lebih dari satu, misalkan 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, itu juga bisa saja kadang terjadi, atau bahkan ketiga-tiganya sekaligus di beberapa case ya. Jadi ikuti saja intuisinya, dan semoga reading ini bisa memberikan banyak petunjuk ya, insights untuk kamu di dalam perjalanan kamu saat ini. Oke, kita langsung, dan ini akan menjadi general reading ya. Jadi reading banyak orang, jadi ya kayak ambillah pesan-pesan yang bisa bermanfaat dan resonate untuk kamu. Ya, kalau misalkan memang dari ketiga pile ini tidak ada yang resonate, berarti reading ini bukan untuk kamu ya. Oke, kita lanjut mulai dengan pile 1, selenite, and dengan kartu ini. So I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo pile 1, bagi kalian yang memilih kartu ini dengan selenite crystal. Ya, selenite crystal heart ini adalah general reading kamu untuk suara hati dan jiwamu saat ini. Apa yang jiwa kamu inginkan dari kamu saat ini, dan mungkin sekaligus nanti angel message atau pesan angel buat kamu seiring ya, karena memang suara hati itu seperti ya adalah ya, maksudnya pengaruh dari suara penjaga kita juga, suara angels ya, our guardian angels. Oke, kita lihat dari sini. Kita lihat dari kartu ini dulu saja ya. Kartu ini yang terpilih untuk kamu, pile nomor 1. Let's see ada pesan apa. Ini kartunya seperti ini ya, gambarnya lebih jelasnya. Oke. Nih, seperti ada kayak hutan ya, samar-samar di sini, dan ada cahaya yang sangat besar sekali dengan ada pelangi, dan ini sangat-sangat energinya sangat-sangat luar biasa sih. Ya, kita lihat di sini. Beyond the light of this world, there is an inner light that always shines bright. Close your eyes and be guided by your inner light. Ya, berarti kita sudah tahu kalau ini ngomongin tentang inner light, yang artinya adalah cahaya yang ada di dalam diri kamu. Ya, cahaya yang sebenarnya itu sangat terang sekali, seperti cahaya indah ini. Ya, dan kalau di sini kelihatan ya, dia kayak menyinari hutan yang gelap ini. Nah, hutan yang gelap ini melambangkan sebenarnya mungkin kegelapan diri kamu yang saat ini kamu sedang hadapi. Nah, di sini kita lanjutin ya pesannya. Close your eyes and be guided by your inner light. Ya, kamu diminta untuk pejamkan mata kamu dan coba rasakan di dalam diri kamu, di dalam kegelapan yang ada di dalam diri kamu, ada cahaya hangat di situ. Ya, feel it, rasakan itu, dan biarlah energi cahaya itu mengalir ke seluruh badan kamu saat ini ya, ke seluruh tubuh kamu. Ya, feel it flow through your entire body, your thoughts and emotions. Di situ, dengan kamu sudah mengalirkan energi cahaya itu ke seluruh tubuh kamu, pikiran kamu dan emosi-emosi kamu akan
ikut tersinarkan. Ya, kamu akan ngerasa lebih rileks. Ya, dan sepertinya sekujur tubuh kamu dari ujung kepala, ujung tangan, ujung jari-jari, ujung kaki itu terasa tersembuhkan. Ada semacam energi kesembuhan yang mengalir di situ. Ya, feel it relax and heal every part of you. Listen to the immortal dialogue between your soul and spirit. Disitulah sebenarnya cara kita mendengar seperti jiwa kita sedang berdialog. Seperti itu. Ya, this is the never ending story of you. Kalau kamu sudah bisa paham sama ini, power nomor 1. Seumur hidup kamu, ketika kamu butuh berkomunikasi dengan jiwa kamu, pakai cara ini. Kalau kamu merasa diri kamu dipenuhi sama kegelapan pikiran kamu, emosi kamu, atau apapun itu, pakai cara ini untuk bertemu sama cahayamu kembali. Kalian, power nomor 1 adalah orang-orang yang punya jiwa yang sangat bercahaya. Jiwa yang energinya itu sangat-sangat baik ya, seperti itu. Ini orang-orang yang baik sih yang aku lihat nih, power nomor 1 ya. Maksudnya orang-orang yang memang ya ditakdirkan untuk bersinar di dalam kehidupan ini. Cuman untuk bertemu dengan cahaya kamu yang sesungguhnya, kamu harus ngelewatin hutan gelap ini dulu. Memahami sisi-sisi gelap kamu, power nomor 1. Ya, oke. Selenite, ada maksudnya juga kenapa kamu pilih ini, power nomor 1. Ya, selenite itu elemennya earth and water ya, jadi elemen tanah dan elemen air. Ya, dan kedua elemen ini adalah elemen kesembuhan. Ya, power nomor 1 ini kalau mau dibilang banyak healer yang berkumpul di sini, power nomor 1, aku nggak heran. Ya, cakranya heart chakra ya, seperti bentukan hati ini dan seperti bentukan batu ini. Dan planetnya Venus yang muncul di sini bagi kalian yang mungkin resonate itu kembali lagi ke love ya. Jadi kayaknya memang kalian adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk memang menjadi cinta dan cahaya atau menjadi saluran cinta dan cahaya di dunia ini. Ya, afirmasi yang kamu bisa lakukan, power nomor 1. Aku membuka hati saya. Aku membuka hatiku untuk menerima dan mengekspresikan energi cinta dan cahaya. Aku membuka hatiku untuk menerima dan mengekspresikan energi cinta dan cahaya. Kamu kalau bisa mengafirmasikan itu ke dalam diri kamu, energi kamu akan semakin terpancar dan keluar dari diri kamu, energi positifnya. Ya, I open my heart to receive and express the energy of love. 1. Ya, selenite adalah batu yang bagus untuk clearing sebenarnya, untuk clearing energi kristal lain, untuk meng-clearing apapun lah energi itu, proteksi, sifatnya perisai sih kalau yang aku lihat ya, makanya dia kayak bentuknya kayak shiny seperti ini. Ya, dan ya sebenarnya semua batu yang berwarna putih sih itu sebenarnya bagus. Maksudnya semua kristal yang berwarna putih itu bagus untuk clarity atau apa ya, secara mental itu bisa lebih bersih atau jernih. Ya jadi kayaknya sekarang jiwa kamu itu, kenapa kamu memilih batu ini, kristal ini? Kita kan kembali ke topik ya, apa suara hati suara hati dan jiwa kamu saat ini. Apa yang jiwa kamu inginkan dari kamu saat ini adalah untuk meng-clear kondisi mental kamu saat ini. Dengan pesan yang tadi sudah disampaikan. Ya karena ketika kamu lebih clear secara pikiran dan secara mental, kamu akan ngerasa hidup kamu lebih fleksibel. Lebih bisa ngalir seperti itu. Justru dengan seperti ini, kamu akan lebih bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kamu. Daripada kamu mumet mikirin hal-hal yang mungkin sebenarnya nggak perlu dipikirin. Kamu dengan paham pesan ini saja, power nomor 1, ini bisa berdampak ke dalam keseharian kamu. Ketika kamu punya mental clarity, ketika kamu punya kejernihan secara mental dan pikiran, ya, untuk melawan rasa kebingungan kamu sendiri. Ya, kuncinya adalah jujur dan apa adanya. Kamu yang seperti ini, ya,
akan lagi-lagi ya, energi kamu yang seperti ini terpakai banget di apapun, mau ke arah pekerjaan kamu, relationship kamu ya, bisnis kamu, apapun yang kamu sedang jalani saat ini. Karena aku ngelihat pile nomor 1 ini ke depannya jalan yang terbuka untuk kamu adalah terbentuknya koneksi-koneksi relationship yang sangat-sangat baik dan tulus dengan orang-orang nanti aku ngelihatnya. Ya jadi orang-orang yang memang sudah nanti ditunjuk semesta atau kayak memang nanti akan sama kamu gitu loh. Entah ini teman-teman, sahabat terdekat, ya pasangan. Jadi orang-orang yang memang ada di dalam hubungan atau relasi yang jujur dan tulus sama kamu. Dan di luar itu, orang-orang ini akan dipisahkan dari kamu. Maksudnya orang-orang yang tidak demikian akan dipisahkan dari kamu. Makanya kamu diminta untuk bertemu sama cahaya kamu kembali. Supaya cahaya kamu tahu yang mana, yang gelap, yang mana, yang terang. Ya, gitu. Jadi, jiwa kamu menginginkan atau suara hati atau suara jiwa kamu saat ini sedang membawa kamu atau mengarahkan kamu ke arah kedamaian, ketenangan, cleansing, pembersihan, perlindungan, dan terkoneknya atau terhubungnya kamu dengan angel kamu lagi, terhubungnya kamu dengan Tuhan, alam semesta ini, dan seterusnya. Kalau ada yang punya batu selenite ini, bisa simpen di kantong, ya. Kalau ada yang kecil gitu ya, atau di bawah, atau di tas bisa, atau di bawah bantal, kalau misalkan kalian kesusahan tidur, ya seperti itu juga bisa. Atau ya seperti itu. Ya, jadi ini mungkin petunjuk untuk kamu dari batu dan dari kartu yang pertama ini ya. Pile nomor 1, sorry agak buram. Oke, kita lanjut aja ke kartu-kartu yang berikutnya ya. Ini kenapa dia tidak mau fokus? Ya, ya mungkin kalian beberapa lagi ada yang mungkin kesulitan fokus juga ya. Karena mental kamu terlalu full, terlalu penuh sama banyak hal. Pile nomor 1. Oke, kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Doa sebentar. Oke, kita lihat ya, pile 1. Oke, kita ada Three of Wands, Knight of Pentacles, Emperor, Page of Pentacles, High Priestess, kebalik, King of Pentacles, ya. Lalu kita punya Eight of Cups kebalik and Four of Pentacles kebalik. Oke. Ya. Oke, pile nomor 1. Kita lanjut ke bacaannya. Sebelum aku lanjut ke bacaan kamu, ada beberapa energi zodiak yang muncul di sini ya. Mungkin bisa resonate untuk sebagian besar dari kamu. Ya, ada 3 zodiak yang paling kenceng di sini kalau menurut aku adalah Taurus, Aries, dan entah kenapa Libra juga muncul di sini. Ya, tetapi Aries, Taurus, dan Libra ini 3 zodiak yang sebenarnya cukup strong di dalam reading ini. Mungkin ini akan makin resonate buat kalian. Earth signs lainnya juga ada, Virgo dan Capricorn juga hadir di sini. Banyak energi Earth di sini. Ya, kalau water sign-nya aku ngelihat Pisces sama Cancer saja. Ya, itu energi zodiak-zodiak yang muncul di sini. Oke, kita lanjut ke bacaannya. Ya, jadi yang aku lihat di sini ya, maksudnya kondisi kamu dan suara hati dan batin kamu di sini ya. Sebagian besar dari kalian memang saat ini ada di dalam kondisi mental yang kurang stabil. Aku ngelihat seperti itu.
Ya, ada banyak mungkin kamu lagi saat ini lagi banyak menghadapi situasi mungkin, banyak menghadapi masalah, problem yang kamu harus selesaikan. Ya, mungkin ada baru selesai ini, muncul lagi ini. Mungkin ini belum selesai juga, ada lagi ini, ada lagi aja masalahnya misalkan seperti itu. Dan jadi kayak ada yang namanya mental disorientation. Ya, mental disorientation atau kayak kondisi mental yang acak seperti itu ya. Ya bahasanya, ya mungkin bahasa gamblangnya berantakan lah seperti itu. Disorientasi. Ya jadi tidak terorientasi dengan baik. Dan di sini, ya ini kelihatan di kartu-kartu kamu 6 dari 8 kebalik. Ya. Dan yang tidak kebalik di Emperor sama King of Pentacles. Dua kartu maskulin ya saat ini. Yang artinya berarti jiwa kamu menginginkan kamu untuk lebih mengambil effort, tindakan, dan action ke arah kesembuhan kamu sendiri. Banyak dari kalian yang saat ini menghadapi masalah yang berhubungan sama dunia materi. Ya, entah itu uang, usaha, pekerjaan, apapun itu. Dan jiwa kamu cuma berpesan ke kamu. Kuncinya itu ada di cahaya yang di dalam kamu. Kalau kamu saat ini sedang merasa kamu seperti terjebak di dalam situasi, nggak menemukan jalan keluar ya. Kita punya Four of Pentacles, Eight of Cups, kebalik Three of Wands. Kayak kamu tuh nggak bisa hidup berkembang gitu. Maksudnya kayak ke arah yang kamu inginkan saat ini. Seperti semuanya tuh in slow motion mungkin. Atau semuanya itu seperti tidak bergerak kemana-mana. Karena kamu masih harus belajar dari sisi yang satu lagi, yaitu non-material. Berarti sisi spiritual kamu masih saat ini dikembangkan. Masih ada energi-energi yang tidak bisa kamu bawa ke depan untuk ke arah sukses kamu nanti, pile nomor 1. Dan mungkin kalau kamu banyak kekhawatiran tentang masalah uang, masalah pekerjaan, masalah kecukupan kamu bisa sembuhkan itu dulu. Karena perasaan gelisah dan khawatir yang terlalu berlebih ini yang sebenarnya ngehalangin kamu sendiri. Angel mau bantu kamu, malaikat kamu mau bantu kamu dengan kondisi kamu yang keyakinannya kurang, susah. Yang ada udah dibantuin, udah dikasih petunjuk juga kamu gak akan nangkep. Karena kamu terlalu fokus dengan kekhawatiran kamu, dengan kegelisahan kamu. Yang padahal kalau kamu diam diri dan kamu masuk ke dalam, cahaya ada di situ. Tuhan semesta tuh selalu kasih kamu petunjuk dan apa? Cuman kadang kita yang nggak bisa melihatnya. Bukan Tuhan semesta yang nggak mau nolong kamu, tapi kamu yang mungkin belum sadar untuk bisa nolong diri kamu sendiri. Ya, makanya yang keluar di sini energi maskulin yang tegap. Artinya kamu yang diminta untuk lebih bisa memakai energi maskulin kamu. Ibaratnya kalau kita cuman diem-diem aja, kita cuman ya udahlah, biarin aja lah, ya udahlah saya nggak mau, saya males mungkin gini-gini, atau saya nggak mau berhadapan sama ini sama itu. Kamu diem aja, kamu pasif jatuhnya, ya maka kamu akan seperti ini terus, kena masalah yang sama lagi datang dan lain-lain. Tapi kalau kamu bangkit, berdiri, ambil action dan ambil tindakan, ambil langkah saat ini, pile nomor 1, selesai masalahmu. Ya, ke arah kesembuhan. Itu yang jiwa kamu lagi ngasih energi push ke arah sana. Bawa lagi dalam doa, pile nomor 1, minta petunjuk lagi. Ya, kamu akan dibantu sama angels kamu di sini. Cuman ini yang jiwa kamu inginkan. Kenapa tadi kita juga ngebahas tentang ini sifatnya memproteksi atau memperisaikan kamu. Kamu itu dijaga dan diperisaikan, pile nomor 1. Kamu udah gak usah takut lagi sama apapun yang akan terjadi. Kalau kamu bisa mantap dan bisa yakin, saya itu pasti dijaga. Nggak akan kenapa-napa. Jalan kamu. Ya, pile 1. Kamu yang akhirnya bisa mengkeliring jalan kamu sendiri. Yang kamu rasa, jalan saya nggak ada, jalan saya ketutup. Buka itu dengan keyakinan kamu. Biarlah jalanan yang tadinya nggak ada menjadi ada, dan kamu buka itu pakai keyakinan. Pile nomor 1. Kekuatan keyakinan itu tidak bisa disepelekan. Itu sangat kuat sekali. Willpower bahasa Inggrisnya.
Kekuatan keyakinan yang akan mengarahkan seluruh energi untuk membuka jalan dan mencari jalan keluar untuk kamu, power nomor 1. Ya, ini kunci keberhasilan kamu. Ini kunci jalan keluar dari apapun situasi kamu saat ini. Ya, kesuksesan kamu sangat amat terhambat dengan situasi ini soalnya. Apapun yang kamu ingin capai. Ya, power nomor 1. Oke, kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya. Doa sebentar. Oke. Ya, muncul 2 kartu ini. Ini energinya positif sekali. Ya, kita lihat dari yang ini dulu. You were born with a purpose that is unique to you. Only you can carry it out. So be you, trust God, and believe in yourself. Kamu dilahirkan di dunia ini dengan tujuan, dengan sebuah visi yang unik untuk diri kamu sendiri. Berarti jalan kamu itu sudah pasti akan berbeda dengan jalan kebanyakan orang pada umumnya, power nomor 1. Bisa terima itu dulu. Oke, memang jalan aku unik. Oke, memang mungkin Tuhan itu punya rencana yang mungkin berbeda dari kebanyakan orang nanti untuk aku. Ya udah. Kamu memang tidak dilahirkan di dunia ini untuk bisa menjadi sama dengan orang-orang. Semakin kalian memaksa diri kamu untuk fit in ke situ, untuk bisa masuk menjadi sama seperti orang-orang lain, semakin kamu akan kena hantaman untuk sadar kalau kamu berbeda, power nomor 1. Dan kamu gak bisa bandingin diri kamu dengan orang lain. Mungkin banyak di power nomor 1 ini yang mungkin berpikir, saya maunya kayak orang itu aja, saya maunya pada orang kebanyakan aja, saya pengennya kayak dia, saya pengennya kayak orang kebanyakan. Seperti kebanyakan orang, sorry ya, seperti itu. Jadi, ya udah, saya cuma mau itu doang. Sayang potensi kamu. Tuhan menciptakan kamu bukan untuk menjadi sama dan rata sama yang lain, bukan. Semesta punya rencana buat kamu, dan cuman kamu yang bisa ngejalanin rencana semesta ini. Cuma dengan kamu, jiwa kamu, diri kamu, jiwa raga dan pikiran kamu yang bisa menjalani apa yang Tuhan sudah rencanakan. Jadi jadilah dirimu sendiri, jangan pernah membandingkan dirimu dengan perjalanan orang lain atau apa yang orang lain punya di dalam hidupnya. Kamu kalau mau bandingkanlah diri kamu sekarang dengan diri kamu yang lama. Itu perbandingan yang sah. Kalau menurut aku yang sah-sah saja tuh seperti itu. Ya, jadi di sini pesannya, jadilah diri kamu, percayalah kepada Yang Maha Esa, Maha Kuasa di sini. Dengan kamu bisa menanam kepercayaan yang lebih tinggi lagi untuk itu, maka kamu akan punya kepercayaan yang lebih tinggi sama diri kamu sendiri. PD kamu akan naik. PD bukan berarti arogan, tapi kita yakin sama diri kita sendiri kalau kita mampu ngejalanin apapun yang kita lagi jalanin ini. Dan mencapai apapun yang terbaik dan terbahagia buat kita pada akhirnya. Ya, mau itu masalah duniawi, pasangan, tujuan hidup, misi jiwa, apapun itu. Ya, jadi ingat ya, kalian ini orang-orang yang punya misi khusus. Makanya tadi aku bilang, gak heran kalau power nomor 1 ini, mungkin banyak healer yang terpanggil untuk pilih power nomor 1. Ya, you're born with a purpose. Berarti perjalanan hidup kamu adalah mencari purpose ini. Mencari makna dari kehidupan, mencari maksud dan tujuan dari eksistensi kamu. Your existence, kamu tuh dipakai, kamu tuh di sini buat apa? Kamu tuh ditaruh sama Tuhan semesta di situasi kamu saat ini buat apa? Di tempat kamu saat ini, di sekitaran kamu saat ini buat apa? Ya, power nomor 1. Jadi akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang spiritual yang mungkin kamu akan banyak bertanya gitu yang aku lihat. Ya,
Pile nomor 1. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Untuk kartu yang ini, don't rely on other people to inspire you and motivate you. You have to want it enough to make it happen yourself. Nih, pesan yang lagi-lagi mungkin akan menampar sebagian orang di sini. Ya, jangan mengandalkan orang lain untuk bisa memberi kamu motivasi dan inspirasi yang kamu perlukan. Hanya kamu, seorang diri, ya, yang bisa akhirnya menumbuhkan niat dan kemauan dan keinginan untuk menciptakan masa depan yang kamu ingin ciptakan sendiri. Di sini dibilangnya, pile nomor 1. Ini suara hati terdalam kamu. Ini yang mungkin selama ini kamu struggling untuk bagaimana aku bisa keluar dari siklus aku ini. Hidup aku yang mungkin begini lagi seperti itu. Pile 1. Ya, ini ya kalau mau dibilang udah bukan suara jiwa dan hati kamu lagi, mungkin ini sudah tangisan jiwa kamu. Ya. Dan aku yakin sebagian besar dari kamu pesan ini mungkin agak sedikit mungkin menampar beberapa yang ada di sini, tapi tujuan aku bukan untuk itu. Ini pesan yang tersampaikan dari sang penjagamu, pile nomor 1. Kamu sekarang sedang dipush untuk bisa ke arah sukses dan bahagia kamu. Tetapi sukses dan bahagia kamu, pile nomor 1, bukan hanya untuk diri kamu sendiri semata-mata. Tapi sukses dan bahagia kamu akan bisa menjadi manfaat untuk banyak orang nanti ke depannya. Dan itu yang jiwa kamu inginkan. Dan itu yang memang sudah akan menjadi peran kamu. Entah bagaimana nanti kamu melakukannya masing-masing ya, pile nomor 1. Tapi ada peran kamu di sini. Ya, itu saja pesannya untuk kamu. Semoga ini sudah bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Ya, dan jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Ya, aku pasti baca satu-satu, meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak. Tapi aku sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu, pile nomor 1. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video ini di bawah, ya. Atau bisa DM aku via Instagram juga boleh, namanya sama Winsiling juga, ya. Mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalog personal readingnya untuk kamu bisa baca-baca, pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana, ya. Nomor 1. Ya, kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di situ mungkin banyak readingan kecil-kecilan pick a card yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk kamu. Ya, kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku yang aku memang jalani, fokuskan sehari-hari full time ya, dan secara profesional menjalani ini untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan petunjuk dan pesan dan saran atas apapun situasi mereka, permasalahan hidup mereka, baik itu spiritual ataupun non-spiritual. Ya, tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk semesta, makhluk Tuhan. Jadi tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Jadi jangan takut atau jangan malu di situ. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Dan tentunya ini juga privasi dan privasi juga sangat aman dan terjaga ya, jadi nggak usah khawatir sama itu. So thank you so much atas segala bentuk doa dan dukungannya sampai selama ini. Pile nomor 1, aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Yang terbaik untuk dirimu, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck ke depannya untuk kamu dalam perjalanan kamu. Take care, semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. Bye bye pile nomor 1, see you. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini dengan kristal Apophyllite. Ya, Apophyllite Crystal ini adalah general reading kamu tentang suara hati dan jiwa kamu saat ini, pile nomor 2. Apa yang jiwa kamu inginkan dari dirimu saat ini? Dan tentunya juga sembari pesan malaikat atau angel message juga ada di sini. Ya, oke, pile nomor 2, kita langsung masuk aja ke bacaan kartu yang sudah terpilih untuk kamu di sini. Ya, di pile nomor 2.
Ya, gambarnya seperti ini. Bentar, aku baru ngeh energinya cukup strong ya, file nomor 2. Kita lihat ya, di balik kartu ini ada pesan apa. Oke, now I understand. You are protected by a higher power that also wants to help you. Ya, kamu saat ini sedang dijaga. Ya, oleh kuasa ilahi sebenarnya. Ya, oleh kayak penjaga ilahi kamu yang juga pengen bantuin kamu saat ini. If the path seems blocked, there is a good cause. Ini mungkin pesan penting untuk kamu, Pau nomor 2. Kalau kamu ngerasa jalan kamu dihalangi atau kamu nggak bisa berjalan ke arah yang kamu inginkan tadinya, itu berarti kamu diselamatkan dari semacam situasi yang tidak baik buat kamu. Percayalah akan itu, Pau nomor 2. Ini sering terjadi di hidupku dan orang-orang di sekitar aku, ya. Kalau jalan kita yang tadinya kita mau jalanin itu ditutup, itu tuh kamu dijaga sama kekuatan ilahi di sini dibilangnya. Take this as divine intervention. Ya, ambillah ini, maksudnya kita jadinya bisa menyadari dan menerima kalau ini adalah campur tangan Tuhan di dalam situasi kita. Campur tangan semesta. A sign from above and wait. Berarti tandanya kita disuruh tunggu sebentar. When the time is right, all flows with ease. Ketika nanti memang waktunya sudah pas dan sudah tepat, semua akan mengalir dengan lancar, dibilangnya seperti itu. Ini suara jiwa kamu saat ini, Pau nomor 2. Ya, berarti ada sesuatu yang kamu saat ini tuh kayak lagi pengen jalanin, tapi kok susah banget mungkin mau jalan ke sana, ada aja halangannya atau kayak gimana, Pau nomor 2. Ya, apapun ini, mau kamu lagi ngebangun sesuatu, kamu lagi pengen mencapai sesuatu, atau apapun itu, seperti masalah demi masalah selalu ada di situ. Entah mungkin itu bukan jalan kamu, atau waktunya belum sempurna buat kamu. Ya, kemungkinannya cuma 2 itu. Waktunya belum tepat, bisa jadi juga. Makanya kan di sini dibilang ya, di kata-kata terakhir ya, when the time is right, all flows with ease. Ketika memang waktu yang sudah Tuhan semesta tentukan sudah tepat, semua akan berjalan sesuai rencana. Rencana ya, universe itu, rencana semesta. Kadang gini soalnya ya, ini sering terjadi juga ya di banyak orang nih, Pau nomor 2. Ini mungkin satu hal yang mungkin kamu bisa pahami atau bisa pelajari. Jadi kadang kita, manusia gitu ya, mendapatkan petunjuk. Ya, dan kadang kita mendownload itu kan sama lah ya, kayak misalkan kita lagi download misalkan file lah gitu ya di internet, misalkan kita lagi download file, itu kan kadang kecepatannya tuh bisa kadang cepet, kadang dia lagi agak lemot gitu ya, speed download speednya seperti itu. Nah, sama kita manusia tuh juga gitu. Pasti kan kamu juga ngerasa ya di dalam kehidupan kamu sehari-hari ada momen-momen dimana kayak kok aku kayak belakang lagi lemot banget ya, kayak aku lagi nggak terlalu bisa mikir banget ya. Tapi ada kalanya di momen-momen dimana kamu lagi ngerasa kayak wah lagi cemerlang banget nih otak aku gitu kan, lagi cepet banget nih mungkin aku menyerap ide-ide dan berusaha merealisasikannya. Nah, ini momen-momen yang kadang fluktuatif seperti ini. Ya, kalau terlalu lama, ibaratnya kamu dipush sama semesta gitu ya. Tapi giliran kamu lagi lagi in tune, lagi itu bergerak cepat, dan apa yang tadi udah diberikan ke kamu itu jadi terlalu cepat datang ke kamu. Ya, nah di situ nanti ada adjustment-nya lagi untuk penyesuaian waktu lagi. Makanya kadang nih contoh ya, sesimpel deh misalkan kamu lagi kamu tahu lah, kamu mau naik jabatan, kamu eligible gitu ya buat naik jabatan di kantor misalkan. Terus ternyata ke pending gitu. Yang harusnya misalkan bulan Januari kamu naik jabatan sesuai dengan mungkin apa yang sudah direncanakan gitu ya. Tiba-tiba ke pending berapa bulan gitu. Ya, itu tandanya terlalu cepat kamu merealisasikan itu. Jadi di adjustment lagi, disesuaikan lagi sama planningnya Tuhan semesta. Ya, ini kalau mau digambarin secara birokrasi sebenarnya bisa aku gambarin gitu ya, dari atas ke perantara ke kita.
Perantara ini siapa? Malaikat penjaga kita. Kadang malaikat penjaga kita kan bekerja untuk Tuhan ya, maksudnya menjadi the service of God lah, pencipta lah, sang pencipta, semesta, apapun lah kamu mau sebut itu. Ya, jadi sang penjaga ini sama ngejagain kita, ngebantu kita pun juga tidak bisa sempurna, tidak bisa perfect. Ada aja mungkin miss timingnya, ada aja mungkin gini, karena kan memang banyak sekali faktor free will kita yang sangat berpengaruh di dalam hidup kita, power nomor 2. Ya, itulah kadang kenapa sesuatu bisa termanifestasi lebih cepat atau ternyata jadi lama. Ya, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang terpending seperti ini, percayalah kalau itu terpending karena suatu tujuan yang baik. Karena kalau terlalu prematur, juga nanti banyak masalah mungkin, atau kamunya belum ready mungkin sebenarnya. Ya, percayalah. Dan di sini berarti untuk power nomor 2 ini, suara jiwa kamu sedang menginginkan kamu atau meminta kamu untuk memahami konsep divine timing. Konsep divine timing itu, waktu bukan milik kita. Waktu milik Tuhan semesta seutuhnya. Kita hanya bisa berusaha, berupaya yang terbaik. Tapi kalau timing belum dikasih, berarti ada timing yang lebih baik lagi. Apapun itu, masalah pekerjaan, kamu ingin punya anak misalkan, kamu lagi bangun rumah misalkan, apapun itu power nomor 2. Ya, mau ketemu pasangan, mau ketemu jodoh, anything. Semua ada waktunya. Dan kita sebagai manusia, justru kalau kita bisa memahami konsep ini, kita udah nggak akan khawatir lagi sama masalah kapan. Kapan saya nikah, kapan saya punya anak, kapan saya bisa kerja yang baik, kapan saya bisa bahagia, kapan ini. The question is not when, tapi how, bagaimana. Pertanyaannya bukan kapan, tetapi bagaimana. Bagaimana saya bisa mencapai itu. Ya, jadi bagaimananya adalah kembali ke pemahaman tentang semua ini. Kamu memilih batu kristal ini power nomor 2. Ya, ini tuh vibrasinya bagus ya, ini vibrasinya tinggi. Berarti saat ini jiwa kamu sebenarnya sedang ingin kamu membalikan diri kamu atau menaikkan vibrasi kamu lagi ke depannya. Berarti ibaratnya kita diisi ulang pakai energi, di-energize gitu ya, supaya semangat kita naik, spirit kita jadi bagus seperti itu. Ya, itu yang jiwa kamu inginkan saat ini. Ya. Sebagian besar dari kamu aku ngerasa ada semacam proses awakening di dalam diri kamu ya. Mungkin ada juga yang saat ini sedang melewati proses kebangkitan spiritual lagi. Ya, spiritual awakening itu bisa terjadi beberapa kali di dalam hidup kita. Maksudnya yang pertama itu yang paling strong, yang paling kencang, tapi nanti ada kayak small awakening lainnya di seiring perjalanan hidup kita. Ya, kamu entah yang mana di sini, tapi aku ngelihat ada. Saat ini sedang dijalani. Makanya kayak bagaimana kamu benar-benar merasakan lagi dan melihat instruksi dari semesta, yaitu petunjuknya, signs from above, dibilangnya seperti itu. Ya, beberapa dari kamu saat ini untuk tingkat kesensitifan atau kepekaan secara energi itu lagi naik. Karena energi pineal gland kamu masuk ke aku di sini. Ya, maksudnya pineal gland itu seperti yang bagian yang terstimulasi di otak ya. Itu berarti kan ada sangkut pautnya sama third eye chakra sebenarnya. Ya, jadi cakra mata ketiga, third eye, sama crown chakra. Jadi cakra-cakra kedua tersebut yang kamu saat ini lagi kebangun di kamu, awakening di kamu. Ya, kalau kamu pengkoleksi kristal atau penyuka kristal ya, coba cari apophyllite ini, bisa kamu taruh di ruangan kamu ya, tinggal ditaruh aja di situ. Itu bisa membantu meregulasi energi damai buat kamu, bisa membantu ya. Kalau nggak pun juga nggak apa-apa, kamu yang bisa menciptakan energi ini sendiri. Cuman kalau ada, why not ya, seperti itu. Oke, ya jadi kamu butuh di-energize seperti ini, kamu butuh diisi ulang secara energi supaya kamu ngelewatin proses ini nggak stres bawaannya, nggak gelisah ya, tensinya tinggi gitu ya. Beberapa dari kamu mungkin kalau cek tensi lumayan gitu ya. Kalau kamu cek tensi dan mungkin tensi kamu tinggi, itu bisa jadi mostly disebabkan oleh stress level kamu power nomor 2 ya, anxiety. Jadi caranya bagaimana untuk membantu menghealing ini. Saat ini jiwa kamu, saat ini untuk power nomor 2 menginginkan kamu untuk bermeditasi. Ya, meditasi untuk
terutama meditasi mata batin atau meditasi third eye chakra kamu di sini, ya, atau ajna, ya, untuk bisa menerima guidance, menerima petunjuk semesta untuk apapun situasi kamu saat ini. Karena angels kamu, spirit guides kamu saat ini benar-benar lagi mau terkoneksi sama kamu, karena dia seperti melindungi kamu dari sesuatu. Berarti saat ini ada sesuatu di dalam hidup kamu yang kamu tuh lagi dijaga dari itu. Power nomor 2. Cuman kan kadang kita manusia cuman bisa menerka-nerka, cuman bisa kayak asumsi-asumsi atau kayak gimana ya. Tapi kalau kamu bisa merasakan arahan dari semesta yang benar-benar itu adalah petunjuk ilahi, kamu jadi paham, kamu akan jadi tahu apa yang sebelumnya kamu nggak tahu. Ya, gitu. Itu sih yang pesan dari sini. Oke, kita masuk ke kartu-kartunya nih. Power nomor 2 ya. Sorry ini agak panjang di sini. Aku doa sebentar. Oke, power nomor 2. Kita lihat petunjuk kamu. Ace of Pentacles kebalik. Five of Pentacles. Oke. Justice kebalik. Two of Pentacles kebalik. Eight of Pentacles. Page of Swords. Ten of Wands kebalik. And Five of Cups. Ya, Pal 3. Sebelum aku lanjutkan reading kamu, kita langsung scanning aja energi zodiak yang hadir di sini ya. Ini nggak, kalau zodiak kamu nggak disebutkan nggak apa-apa ya. Ini mungkin bacaan orang banyak, tapi kalau disebutkan harusnya bisa lebih resonate lagi untuk kamu ya. Ini untuk sun sign, mostly ya. Tapi kalau kamu ngerasa moon kamu ketarik atau kayak rising atau apa, ya itu kembali ke diri kalian masing-masing lagi. Cuman zodiak yang hadir di sini sudah pasti sangat strong adalah Libra di sini dengan Justice. Ya, Gemini, Aquarius juga ada air signs lainnya. Lalu earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn juga ada di sini. Ya, untuk zodiaknya itu saja yang terasa sekali energinya. Oke. Power nomor 2, kembali ke reading kamu. Jadi kalau yang aku lihat saat ini lagi ada semacam struggle ya di dalam perjalanan pencapaian kamu kalau yang aku lihat di sini. Jadi kayaknya kamu lagi belajar banget lewat situasi-situasi yang kamu sedang lewatin saat ini, atau kejadian-kejadian yang menimpa kamu, dan sebagian besar, kebanyakan dari kamu saat ini lagi berhadapan atau lagi kena sama masalah atau situasi yang sebenarnya jatuhnya unfair atau tidak adil buat kamu. Ya, kalau kamu lagi ada di situasi ini, kan aku bilang, you are protected by a higher power. Kalau kamu ada di dalam situasi ini, entah apa yang berhubungan sama hukum, kontrak, perjanjian, atau sesuatu deal yang mungkin jatuhnya tidak fair buat kamu atau apapun itu, percaya aja, kalau kamu tuh dijaga sama sang pencipta, kamu nggak usah khawatir. Di depan mungkin akan kelihatan kayak ini kok nggak adil buat saya, tapi nanti di belakang, ingat kalau Tuhan semesta itu maha adil. Karma itu pasti ada. Dan kamu udah nggak usah ragu lagi sama itu. Biarlah saja, yang penting kamu berupaya yang sebaik yang kamu bisa. Kamu berjuang untuk diri kamu sebaik yang kamu bisa. Kalau orang akhirnya jatuhnya ngejatuhin kamu, ngehalangin kamu, mau ngehalangin rezeki kayak, mau ngehalangin jalan atau kayak gimana, biarin aja. Yang penting kamu berusaha dan berjuang, itu power nomor 2. Sisanya urusan dia sama Tuhan gimana tentang karmanya. Tapi yang penting kamu berjuang dan selalu beritikat baik, menjadi orang yang tetap jujur, menjadi orang yang tetap tulus dan apa adanya. Maka buah-buah baik, karma-karma baik kamu ini nanti akan ada buat kamu. Ya, dan aku melihat kok kalian banyak berjuang untuk ini, untuk apapun situasi ini. Karena ada Eight of Pentacles.
Ya, mungkin dari situasi ini, mungkin salah satu bentuk pelajaran terbesar yang kamu akan pelajari dari situasi kamu saat ini, power nomor 2 ada belajar untuk berekspresi dan mengkomunikasikan. Berani untuk berbicara, berani untuk speak up, berani untuk memperjuangkan hak kamu dan seterusnya. Ya, power nomor 2 karena di sini kita punya Page of Swords and Eight of Pentacles. Sebagian besar dari kamu ini ada konteksnya sama memang urusan materi atau sesuatu yang di dunia materi sih aku lihat. Entah pekerjaan, mungkin bisnis, atau aset, atau ya relasi-relasi yang ada di situ. Ya, seperti itu. Ya. Jadi mungkin beberapa dari kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu di dalam proses ini. Entah itu uang, kalian ngerasa rugi uang, mungkin rugi waktu, atau apapun itu ya, power nomor 2. Percayalah, apa yang sudah keluar itu semua akan digantikan sama yang lebih baik lagi buat kamu. Ingat kalau semesta itu sifatnya maha adil. Kamu di sini cuma belajar bagaimana untuk tidak melihat situasi ini sebagai beban, tetapi sebagai blessing dari semesta. Blessing kalau kamu itu sebenarnya bisa akhirnya belajar menjadi sosok yang lebih kuat, pemberani, dan seterusnya. Nasi yang sudah jadi bubur, udah gak bisa diapa-apain, power nomor 2. Jadi kita bikin enak buburnya gimana caranya. Jadi orang yang lebih bijaksana, lebih bisa melihat situasi dari kacamata yang positif. Maka masalah-masalah akan selesai dengan sendirinya karena kamu membawa energi yang kuat dan positif, power nomor 2. Itu yang jiwa kamu inginkan dari kamu saat ini. Kamu kalau bisa menenangkan diri kamu, melegakan diri kamu dan berdamai dulu sama situasi kamu. Justru dari situ kamu akan lebih bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik nanti di dalam hidup. Jadi kamu udah gak usah takut berhadapan sama apapun, power nomor 2. Punyalah keyakinan kalau kamu dijaga, berarti artinya apa? Ketika memang momennya datang untuk kamu harus speak up, momennya datang untuk kamu harus berbicara dan berekspresi, apapun yang memang harus keluar dari mulut kamu, aminin itu semua sudah diarahkan sama semesta. Nanti akan cuap-cuap sendiri gitu, dan seperti itu nanti ya, power nomor 2. Gitu. Jadi jiwa kamu lagi ingin kamu untuk bisa lebih terbuka secara komunikasi. Ya kok kamu udah ngerasa nih kok sayanya kayak harus ngomong ini, saya harus ini, jalanin ke sana. Jangan takut, kamu dijaga. Ya. Oke, kita lihat di sini power nomor 2. Oke, aku doa sebentar. Oke, kita lihat power 2. Oke, muncul 2 kartu ya di sini tadi. 2 kartu ini ada buat kamu, power nomor 2. Kita lihat yang ini dulu. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ada di Proverbs nih bagi kalian yang ini ya. Ya, jadi nih kamu diajarin untuk bisa menjaga hati kamu sendiri, menjaga energi kamu sendiri lewat situasi yang mungkin tidak adil ini. Ketika kamu berhadapan sama sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tidak fair, kamu akhirnya jadi belajar yang fair itu seperti apa. Yang baik itu, yang positif itu seperti apa. Itu tuh udah blessing buat kamu sebenarnya. Kadang blessing kita nggak dikasih yang manis-manis terus. Kadang kita dikasih yang pahit supaya kita paham pahitnya kayak apa. Jadi kita tahu yang manis bagaimana rasanya. Sesimpel sama seperti ini contohnya. Misalkan power nomor 2 dan ini mungkin ada sebagian dari kamu. Ya, yang ini misalkan contoh kalau ini keluarga gitu ya. Misalkan saya nggak ngerasa saya punya contoh yang baik dalam, maksudnya orang tua saya seperti itu. Ya misalkan ini contoh, ada pernah klien aku gitu ya. Saya nggak ngerasa orang tua saya itu adalah contoh yang baik buat saya. Saya nggak tahu contoh yang baik buat saya siapa. Saya hidup nggak punya pedoman dan lain-lain.
Di situ aku cuman bilang, kamu punya orang tua yang bisa memberikan kamu mungkin banyak contoh yang buruk. Padahal itu sebenarnya kamu bisa syukuri semuanya. Karena dengan contoh-contoh buruk yang sebanyak itu dan kamu tahu dampaknya apa ke orang-orang dan sekitaran kamu bisa belajar banyak dari situ. Dan kamu bisa akhirnya bisa menjadi seperti yang bukan itu. Kamu bisa tahu yang baik itu bagaimana. That is a hidden blessing buat kamu. Justru kalau menurutku, orang yang tersadarkannya lewat cara seperti itu akan lebih cepat karena dia akan terbentuk menjadi seorang yang lebih kuat. Sampai dia paham sama itu, dia bisa membuka pintu memaafkan dan kebahagiaannya. Ya, jadi kadang kita dikasih yang pahit itu bukan karena Tuhan semesta mau kita pahit hidupnya, bukan. Supaya kita belajar bagaimana jadi manisnya. Ya, gitu. Jadi itu sih pesannya dari kartu yang ini. Nah, kita lihat nih di sini. When you love yourself, it's easy to love others. Ya udah. Di sini pesannya untuk kamu, power nomor 2. Teruslah jalani semuanya dengan berbasis cinta kasih terhadap diri kamu sendiri. Karena kan di sini dia bisa menjaga hatinya, dia bisa menyayangi hati, dia bisa mencintai dirinya sendiri. Dia guard di sini dia mengguard the heart gitu ya, seperti itu. Berarti lesson kamu di sini dari semua ini sebenarnya adalah self love. Di sini lifting the spirits of others will do the same for you. Compliment others, put their insecurities to rest. Remind them they are worthy of love and respect. Mungkin dari situasi yang kamu sedang jalani saat ini, power nomor 2. Ketika kamu sudah bisa mengangkat diri kamu, menyelamatkan diri kamu, dan menghealing diri kamu di situ. Ketika kamu sudah bisa mengapresiasi diri kamu dan menghargai diri kamu, ketika kamu sudah bisa menghealing apapun rasa insecure yang ada di dalam diri kamu sendiri, all the insecurities. Ketika kamu rasa kamu sudah bisa worthy and berhak atas cinta dan respect, disitulah mungkin saatnya kamu nanti bisa berbagi ke orang-orang di sekitar kamu. Kamu bisa membantu orang-orang yang mungkin dulu pernah ada di posisi kamu. Ya. Mungkin kamu tumbuh di dalam lingkungan yang gak pernah memberikan kamu pujian, cuman celaan doang misalkan seperti itu. Dan kamu tahu rasanya dicela orang terus kayak apa. Maka kamu akan tumbuh menjadi seseorang yang akan sering memberikan pujian ke orang. Ya. Jadilah sosok seperti itu, power nomor 2. Itu yang jiwa kamu inginkan. Dan kamu sedang dibentuk ke arah sana. Ya, berarti jiwa kamu ingin menyuarakan, ingin kayak membuka suaranya. Suara jiwa keluar dari suara ucapan yang kita ucap. Seperti itu. Bukan hanya sekedar omongan biasa gitu loh. Tapi itu benar-benar ucapan dari batin. Ya. Dan itu lagi-lagi dilakukan atas dasar cinta terhadap diri sendiri. Itu pesannya power nomor 2 ya untuk kamu. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan. Aku pasti baca dan baca satu-satu ya, meskipun maaf sekali aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, tapi aku pasti baca. So thank you so much atas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Power nomor 2. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini ya, atau mau DM aku via Instagram juga boleh ya, nama Instagramnya sama Winsiling. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading, bisa kamu pelajarin dan baca-baca terlebih dahulu ya. Untuk syarat dan ketentuannya bagaimana. Ya kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan. Di Instagram ini ada mungkin reading kecil-kecilan yang bisa membantu kamu juga memberikan petunjuk. Kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku. Aku menjalani ini sebagai profesiku sehari-hari ya, secara full time dan profesional untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan pesan petunjuk semesta. Ya, dan
Ya, dan ya apapun masalah mereka, masalah hidupnya, mau itu spiritual, baik itu spiritual ataupun non spiritual, apapun masalahnya. Dan tentunya ini berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasimu sama sekali. Ya, justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan. Power nomor 2. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. So thank you so much atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini, power nomor 2. Aku sangat berterima kasih, dan aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck untuk kedepannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Power nomor 2, take care and have a nice day. Bye-bye. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih kartu ini dengan Angel Aura Quartz. Ya, Aura Quartz lah. Ya, ini adalah general reading kamu tentang suara hati atau jiwa kamu. Ya, suara hati dan jiwa kamu. Dan apa sih yang sebenarnya jiwa kamu inginkan dari kamu saat ini. Dan tentunya seiring dengan pesan angels kita ya, atau angel messages juga nanti akan tersampaikan di sini. Pile nomor 3. Kita langsung mulai aja dengan bacaannya ya. Sorry. Oke. Ini kartu yang terpilih untuk kamu, pile nomor 3. Gambarnya seperti ini, sorry ya, entah kenapa aku. Oke. Ya, di sini, pile nomor 3. Kamu lihat di sini seperti ada gambar cahaya yang seperti ada kayak meradiasikan energi-energi ke sekitarnya, seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Kata-katanya ada apa? Within the transcendental realm of your soul, there are endless universe, each inconceivably vast and at the same time inconceivably small. Ya. Oke, kita lanjutin dulu. Even in the tiniest particle of subatomic matter, there is an endless expansion. Creation is a cosmic motion picture in which you are both director and actor. Look within and express outwardly and the endless waves of love within you. May your love embrace the earth and fill all creation. Oke, jadi ini sebenarnya lebih kayak ke saat ini diri kamu lagi masuk ke dalam sebuah energi manifestasi yang sangat besar. Cahaya kamu, aura kamu, itu bentukannya seperti ini. Ibarat ini kamu gitu ya, terus kayak nih, keluar energi-energi seperti ini. Berarti energi kamu sebenarnya saat ini lagi positif sekali, pile nomor 3. Ya cuman, jiwa kamu kepengen kamu memakai energi itu untuk supaya bisa mengkreasikan atau menciptakan sesuatu yang indah di dalam hidup kamu. Kamu adalah direkturnya, berarti sutradaranya, sekaligus aktor yang bermain di situ. Jadi kamu yang mensutradarakan hidup kamu sendiri, kamu maunya bagaimana? Melihat ke dalam dan berekspresi keluar, di sini dibilangnya seperti itu. Ya, semakin kamu bisa balance di dalam melihat ke dalam dan berekspresi keluar ini, semakin kamu akan bisa meradiasikan energi cinta kasih seperti ini. Ini yang akan membawa banyak sekali hal positif di dalam hidup kamu. Ini yang akan membawa manifestasi-manifestasi yang luar biasa ke dalam hidup kamu, pile nomor 2. Ya. Itu sih sebenarnya pesan di dalam kartu ini. Ya, jadi apa yang kadang kita mikir gitu ya sebagai manusia, kayaknya ya udahlah tuh nggak mungkin kejauhan, kayaknya mimpi aku ke sana. Mimpilah setinggi-tingginya, pile nomor 2. Kita mau mimpi setinggi apapun langit, bahkan ke galaksi, ke sana, sampai ke sana, nggak masalah. Yang nanti akan melimit itu Tuhan, bukan kamu. Karena kalau kita udah ngelimit pencapaian kita sendiri, padahal potensi kita mungkin ternyata besar, kita nggak akan pernah tahu kalau kita bisa mencapai itu, pile nomor 3. Ya. Jadi pile nomor 3 diminta untuk janganlah ragu dan janganlah takut untuk mempunyai cita-cita yang besar. You'll never know apa yang akan bisa terjadi ke dalam hidup kamu dan apa yang seberapa besar pencapaian kamu nanti di dalam dunia ini, pile nomor 3. Jadi kalau untuk masalah melimitasi, serahkan itu ke semesta, serahkan itu ke tangan Tuhan aja. Nanti dia yang akan, oh nanti kamu sampai sini ya, kamu dapatnya sampai sini dulu ya, seperti itu.
Jadi jangan kita yang dari awal udah kayak, oh enggak lah saya nggak mungkin bisa ini, saya nggak mungkin dapat ini, atau mungkin ini terlalu berlebihan, nggak masuk akal, nggak make sense. Ya kata orang-orang juga nggak mungkin, jadi buat apa saya pikirin itu misalkan. Ya itu yang namanya kamu melimit dirimu sendiri, maka kebahagiaan kamu juga akan terlimitasi. Ingatlah kalau kuasa Tuhan semesta itu tanpa batas. Jangan kita batas-batasi. Ya, apapun bisa terjadi. Dengan cara apapun, dari manapun, kapanpun itu mau terjadi. Power nomor 3. Mau itu dari hal sekecil apapun, sampai hal sebesar apapun. Endless expansion. Tanpa batas. Kalau kamu sudah bisa punya mindset yang seperti ini, kamu mau memanifestasi hal-hal yang luar biasa ke dalam hidup kamu akan lebih mudah. Ini suara jiwa kamu saat ini. Kamu lagi mau disadarkan sama kekuatan manifestasi yang kamu punya, power nomor 3. Dan kebetulan yang bukan kebetulan, ya aku juga baru sadar ini. Kayak ini kan kayak seperti meradiasi keluar ya, seperti bercabang-cabang keluar auranya. Ini pun juga, kristal ini juga sama, seperti nancep-nancep keluar gitu ya, masa tajam-tajam keluar di sini. Ya itu, dan ini kebetulan namanya aura quartz. Ya ini, aura kamu. Lagi-lagi aku baru engeh karena ini bener-bener random ya, kartu random, ini batu juga ya udah ngambil sengambilnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya nyambung. Power nomor 3, your aura kamu ini, mungkin kamu entah apa yang kamu lakukan di dalam perjalanan healing kamu, kesadaran kamu ya, kamu naikin lagi dan aura kamu luar biasa terpancarkan. Makanya kamu mungkin ketarik ke aura quartz atau angel aura quartz. Jadi terus pertahankan PR kamu itu, atau challenge kamu ke depan lebih ke mempertahankan vibrasi kamu, mempertahankan sinar dan cahaya kamu, dan itu yang akan sudah pastinya ada challenge-nya di situ. Ya. Cakra yang saat ini lagi disorot ke kamu ada 3. Ya, pile 3 ini ada 3 cakra. Ya, kebetulan banget ini, pile 1 ada 1 cakra, pile 2 ada 2 cakra, pile 3 ada 3 cakra, yaitu 3 cakra teratas kamu. Throat chakra, third eye chakra, dan crown chakra. Ya, cakra tenggorokan, cakra ajna atau mata batin, dan cakra mahkota kamu, pile nomor 3. Ya, kalau kamu pengkoleksi kristal atau kamu memakai kristal quartz, ya mau clear quartz, rose quartz, apapun itu akan bagus buat kamu, termasuk aura quartz di sini. Ya. Gitu. Jadi kayak kamu lagi mau di uplift atau kamu lagi mau dinaikkan level atau tingkat menuju kedamaian jiwa, pile nomor 3. Ya, entah kenapa zodiak Aries dan Gemini sangat strong di sini di pile 3. Nanti kita lihat di kartu-kartunya. Ya. Jadi kamu sekarang lagi distimulasi untuk terconnect dengan semesta lagi. Untuk memperluas bahkan awareness kamu lagi di sini, pile nomor 3. Ya, beberapa dari kamu aura yang sangat bagus ini sampai berwarna rainbow seperti ini loh. Ya. Seperti ada gradasi warnanya di sini. Beberapa dari kamu yang mungkin suka memakai kristal bisa mengcombine ini secara seperti perhiasan, karena entah kenapa elemen logam ini akan sangat bagus di kamu juga untuk ke depannya. Ya, metal elemen ini bisa macam-macam, bisa silver, bisa gold, platinum, apapun, titanium yang kamu mau pakai secara di badan kamu ya, mau itu gelang, kalung, apapun itu juga akan ada semacam energi yang baik yang bisa terhubungkan dengan energi kamu. Ya kalau kamu mau kombinasikan itu dengan misalkan pakai gelang atau kalung yang mungkin dari benda metal tersebut, kamu campurkan dengan kristal, misalkan liontin atau kayak apa, itu akan bagus banget untuk kamu, karena itu bisa membantu kamu meradiasi energi kamu lagi. Ya, itu akan bagus banget untuk aura kamu. Power nomor 3. Hanya jika kamu terpanggil aja untuk ini. Kalau enggak ya nggak usah juga nggak apa-apa. Ya, ini tidak harus ya. Ini kan buat tambahan aja. Tetap yang terpenting itu adalah diri kamu sendiri, aura kamu sendiri, power nomor 3.
Ya, jadi aura kamu yang seperti ini udah siap-siap aja sih. Aku ngerasa ya keberuntungan, sukses akan datang, ya, intuisi, kemampuan, bakat spiritual, bakat ilahi kamu akan terbuka, ya, sebagian besar dari kamu yang punya yang punya itu. Eh, aku juga ngelihat kayak kehidupan yang lebih stress free ya. Stress free itu maksudnya ya lebih nggak apa ya, lebih damai lah ya, seperti itu. Eh, nggak nervous terus, nggak depresi gitu-gitu ya, kayak kamu tuh banyak sudah ke arah kesembuhan untuk itu sih yang aku lihat ya. Jadi kualitas kamu itu seperti angelic qualities nanti ke depannya ini, maksudnya kamu lagi terpanggil untuk bisa membawa energi angel yang ada di dalam kamu ya, energi light. Beberapa dari kamu yang mungkin bisa merasakan atau memvisualisasi atau melihat ya, cukup peka atau sensitif dengan energi, ini kadang energi seperti ini kadang bisa tervisualisasi sebagai kamu yang tiba-tiba seperti punya sayap. Ya, punya sayap ini entah kamu lihat diri kamu sendiri di mimpi punya sayap kayak sayap malaikat gitu ya. Atau kamu dalam meditasi kamu atau doa kamu terasa seperti ya diri kamu bersayap. Ya itu soalnya vibrasi ya, itu gimana ya jelasinnya? Itu kekuatan aura sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya kayak gini. Tapi terasanya kalau di kita kayak kita punya sayap. Ya tetapi itu angelic frequency, itu frekuensinya angels. Ya jadi angel itu, malaikat itu punya frekuensi tertentu. Dan kamu semakin selaras sama itu. Aku nggak heran kalau Paul nomor 3 ini mungkin banyak yang sering dapat angel number, banyak yang sering dapat kayak dengingan di telinganya gitu ya, kayak nying, itu tuh frekuensi, angelic frekuensi sebenarnya. Kamu semakin peka dan semakin sensitif sama segala bentuk petunjuk ini. Ya, nggak heran kalau Paul nomor 3 ini mungkin banyak light worker yang hadir di sini. Karena kalian masuk ke dalam frekuensi itu, energi itu. Ya, beberapa dari kamu mungkin sudah sampai di titik di mana kamu sudah siap untuk menjalani hidup kamu sebagai light worker. Aku nggak heran banyak di Paul nomor 3 ini mungkin banyak pekerja spiritual di sini. Healer, healing work, apapun itu. Ya, apapun konteksnya, bagaimanapun caranya. Beberapa dari kamu mungkin akan mulai menginkorporasikan ya kristal di dalam healing work kamu sendiri. Entah kenapa aku ngerasain itu di Paul nomor 3. Afirmasi atau mantra yang kamu bisa pakai Paul nomor 3, aku merangkul segala bentuk koneksi dengan semesta. Aku merangkul segala bentuk koneksi dengan Tuhan semesta. Tuhan dan alam semesta, kamu bisa bilang seperti itu. Ya kalau bahasa Inggrisnya, I allow and embrace my connection with the divine. Ya, itu yang afirmasi yang kamu bisa pakai. Ya, oke, Paul nomor 3. Kita lanjut ke kartu-kartunya. Sorry agak panjang ya untuk itu. Sorry ya, ke kartu berikutnya, maaf, Paul 3. Aku doa sebentar. Oke, Paul nomor 3, kita lihat dari kartu-kartu kamu. Oke, kita punya The Sun, The Tower kebalik, Queen of Swords, Eight of Wands, King of Swords kebalik. Oke, bawah decknya kita punya Death, The Devil kebalik, Fool kebalik. Oke, Paul nomor 3. Oke, ini udah jelas sekali ya dari kartu-kartu yang keluar di sini mendefinisikan misi jiwa kamu sebenarnya. Paul nomor 3 ya, kebetulan kita ngomongin tentang suara hati, jiwa gitu ya. Ini nyambungnya ke situ, nyambungnya ke misi jiwa. Jadi jiwa kamu saat ini sedang mengarahkan kamu untuk semakin fokus ke arah misi kamu sebagai jiwa.
Ya, pile nomor 3. Wow, ini bacaan pile nomor 3 ini sepertinya akan spiritual sekali ya. Aku sudah ancang-ancang dari sekarang nih buat kamu, karena ini energinya luar biasa ya. Energi esoteriknya sangat-sangat tinggi. Kalian itu mungkin memang jalan hidupnya memang berkutat di dunia spiritual, entah bagaimana caranya di sini. Ya, entah bagian besar dari kamu sudah mau mulai ini atau sudah menjalani ini, dan ini hanya petunjuk saja buat kamu. Ya, cuman yang aku lihat Eight of Wands ya, kamu lihat di sini kuda-kuda lagi lari. Kayak aku ngerasa everything is moving fast in your life right now. Saat ini segala sesuatu lagi bergerak sepertinya dengan cepat sekali dalam hidup kamu saat ini. Perubahan-perubahan yang terjadi karena di sini ada kartu Death, kayak perubahan demi perubahan ya. Kayak kalau mau dibilang di sini dengan tower kebalik ini, kamu lagi direnov total ya, direnov ini. Bener-bener renov dari luar, dalam, atas, bawah ini aku ngelihatnya. Lagi ngerasa kayak dibolak-balik sama semesta aja, tapi tujuannya sebenarnya untuk diperbarui, untuk transformasi di sini dengan kartu Death. Dan proses ini cukup cepat. Ya, sebagian besar dari kamu akan sangat diuji dari segi relationship saat ini. Karena di sini kita punya King of Swords kebalik sama Queen of Swords. Ya, feminine, masculine energy di sini. Beberapa dari kalian mungkin ada yang mungkin menjalani karma twin flame-nya saat ini dalam perjalanan spiritualnya. Orang-orang di pile nomor 3 ini mungkin adalah ini satu-satunya pile yang menurut aku sangat strong di dalam karma twin flame-nya. Ya, jadi mungkin ini akan menjadi bagian dari perjalanan jiwa kamu dan kamu nggak bisa lari dari ini karena ini memang bagian dari perombakan hidup kamu. Kebangkitan spiritual kamu yang terbesar itu akan lewat jalan situasi twin flame ini bisa jadi. Ya, pile nomor 3. Jadi mungkin saat ini lagi ada itu juga beberapa dari kamu belajar bertemu sama cahaya diri kamu sendiri ya, bahasa bertemu sama itu kembali. Karena ya khususnya bagi yang kamu ada di dalam perjalanan twin flame ini, ya semua kembali ke unconditional love, semua kembali ke benar-benar memahami cinta. Bentukan cinta yang termurni dan tersebenarnya adalah memahami cinta tanpa syarat. Dan kalau kita sudah bisa mengakses energi unconditional love ini, aura kamu tuh akan seperti ini. Bentukan energi kamu akan berubah jadi seperti ini. Meradiasi seperti, persis banget seperti ini. Kalau orang yang bisa lihat, pasti bisa lihat orang yang punya energi cinta besar itu, auranya begini. Ya, gitu. Jadi, ya karena memang gambar ini digambar bukan hanya sekedar gambar ya, pile nomor 3, tapi ini digambar pakai visualisasi. Ya, ini yang gambar pasti orang clairvoyant ini. Aku nggak tahu nih siapa decknya siapa. Ini ya, mungkin kalau kamu mau research Tony Carmine Salerno, mungkin dia adalah seorang clairvoyant karena dia tahu bentukan ini. Karena aku ya ya aku juga bisa ngeliat energi dan memang bentukannya sama persis kayak gini. Ya, gitu. Jadi anyways ya, ini kembali lagi ya, karena kita ngebahas tentang cahaya dan kamu kan tadi aku sudah bilang di awal kalau misalkan ini ada hubungannya sama twin flame karma, bagaimana kamu benar-benar menjadi cahaya yang terbaik, cahaya yang seutuhnya, menjadi terang di dunia ini lewat perjalanan-perjalanan kamu sendiri. Ya, gitu. Sebagian besar dari kamu dengan situasi dengan apapun pasangan kamu, nggak harus twin flame ya, mungkin kamu punya pasangan atau deket sama orang atau kayak gimana, ini untuk ngebalance energi kamu. Kamu harus paham bagaimana kalau di dunia ini ada energi maskulin dan feminin untuk semua aspek. Dan di dalam kamu pun ada energi maskulin dan feminin yang bekerja. Dan kalau kamu mau menjadi cahaya yang besar, cahaya yang mau dipakai, ya nanti yang memang akan dipakai sama Tuhan semesta ini, kamu harus bisa punya balance antara maskulin dan feminin energy. Ya, maskulin energy artinya apa? Kita tetap berupaya, berusaha sebaik kita, ambil decision, keputusan yang terbaik, dan seterusnya. Feminine energy artinya apa? Kita tahu, udah paham sama masalah timing, divine timing. Kita udah tahu bagaimana berserah sama semesta. Kita udah tahu bagaimana mengalir di dalam kehidupan ini. That is feminine energy. Yang lebih reseptif, seperti itu. Yang lebih belajar bagaimana menerima berkat semesta. Ya, jadi balance di sini. Ya, nggak ada yang kontras. Kalau buat kamu itu kontras, oh saya terlalu feminin, oh saya terlalu maskulin. Semua pada akhirnya akan kembali ke balance.
Ya, balance ini mungkin nggak akan perfect 50%, tapi paling nggak mendekati balance. 55-45, 60-40 gitu ya, seperti itu. Ya, jadi Sun kebalik di sini. Kalau sebagian besar dari kamu saat ini masih ada semacam perombakan atau transformasi, seperti kamu tuh semakin lama akan semakin merasa semakin jelas semuanya. Semua tuh semakin kelihatan ketara gitu ya, kayak oke, tujuan aku kemana. Oh, kayak aku di dalam kegelapan hidup aku tahu harus jalan kemana nih. Ada cahaya di penghujung terowongan ini ya, seperti itu. Dan ada yang ngarahin kamu ke sana. Orang modelan kamu seperti ini, Paul nomor 3, ini sudah pasti diprotek sama semesta. Sudah pasti disorot dan dimonitor sama semesta, Paul nomor 3. Ya, bagaimanapun pergerakan kamu, dari hal kecil sampai hal besar. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena jiwa yang akan bercahaya seperti kamu, jiwa yang akan memancarkan atau menjadi saluran energi cahaya dan kasih semesta, jiwa yang akan menjadi saluran cinta dan cahaya semesta ini, sudah pasti akan berhadapan sama energi-energi gelap, pile nomor 3. Ya, di sini ada the devil. The devil yang muncul di bawah kartu the sun, kartu cahaya. Ya, yang artinya jalan hidup kamu akan bertemu dengan situasi-situasi, orang-orang, atau energi-energi yang akan berusaha meredupkan cahaya kamu di sini. Itu sudah pasti. Seorang light worker akan berhadapan dengan yang namanya darkness, atau dark worker bahkan. Dark worker artinya apa? Mungkin orang-orang yang memakai energi, yang memakai energi dengan cara yang salah. Ya, spiritualitas atau pemahaman tentang energi ini bisa ke arah yang gelap, bisa ke arah yang terang. Bisa ke arah hitam, bisa ke arah putih. Ke arah hitam, dia memakai energi the devil di sini. Ya, contohnya praktisi-praktisi, energi-energi hitam, seperti itu. Ya, gitu ya, kalau mau dibilang dukun, apalah, segala macam. Ya, untuk kepentingan pribadinya mungkin, untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya juga dia tahu sendiri nggak baik, seperti itu. Tapi ya jatuhnya seseorang yang akhirnya gila sama power dan kuasa. Ya, kamu akan ada di dalam batas ambang ujian ini seterusnya sih aku rasa ya. Sampai kapanpun ujian ini akan selalu ada buat kamu. Ya, gitu. Tapi bukan berarti hidup kamu akan susah, bukan. Cuman semakin kamu paham bagaimana cara menghadapi ini dan semakin kamu paham untuk bisa tetap menjaga cahayamu supaya terus menyala, disitulah kebahagiaan kamu akan terima, Paul nomor 3. Karena kalau kamu sudah tidak bisa dihancurkan dan dirusak oleh apapun di dunia ini, nggak akan ada yang bisa mematikan kamu di sini, mematikan cahayamu atau apapun itu. Ya, dan disinilah kamu lagi terbentuk menjadi sosok yang demikian, Paul 3. Jiwa kamu lagi mengarahkan kamu ke arah perubahan besar dalam hidup. Ke arah new beginning. Ke arah sebuah era di dalam hidup kamu, atau sebuah masa di dalam hidup kamu di mana kamu akan benar-benar full time menjadi cahaya Tuhan semesta. Makanya banyak dari kalian yang mungkin nantinya akan menjadi penyembuh atau light worker dengan apapun cara itu. Karena cahaya yang kamu punya yang menyala dan meradiasi seperti ini harus kepancarkan ke sekitaran kamu. Gak bisa cuman untuk kamu sendiri, gak bisa cuman untuk dipendam, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Gak mungkin selama ini proses kamu terbentuk sekian lama ini for nothing, gak mungkin. Ya gak mungkin itu gak ada tujuan, gak mungkin gak ada manfaatnya gitu. Ya, jadi itu pesannya untuk kamu. Ya, jadi tadi kan aku bilang aku muncul zodiak tadi aku mau ngomong apa ya? Oh ya, zodiak yang tadi muncul strong itu kan tadi Aries dan Gemini ada di pile nomor 3. Tapi di sini muncul beberapa zodiak lainnya lagi. Ya, Aries, Gemini tetap ada di sini, tapi kita punya strong, Leo dan Capricorn juga di sini, dan Scorpio masuk di sini. Yaitu untuk zodiak-zodiak yang very strong. Virgo juga ada. Ya. Iya, itu beberapa zodiak yang muncul di sini. Oke, kita masuk ke
oracle berikutnya ya. Oke, aku doa sebentar. Oke, power nomor 3. Oke. Sebentar ya, mentalnya lumayan jauh nih. Oke. Spread love everywhere you go. Mother Teresa. Ya, Mother Teresa adalah, aku sampai merinding nih. Ya, beliau di masa hidupnya adalah orang yang disentuh cahaya, masa dipakai sama Tuhan semesta untuk banyak hal baik. Dia hidup sebagai terang dan cahaya di masanya dia. Kamu, ya aku nggak bilang kamu akan jadi Ibu Teresa, bukan. Cuman kayak intinya perannya serupalah. Untuk apa? Tugas kamu, jiwa kamu tuh udah tahu misi jiwanya. Tapi kamu lagi diarahkan untuk punya kesadaran akan itu, power nomor 3. Ya kamu tuh hidup bener-bener untuk berbagi cinta kemanapun kamu pergi. Dimanapun kamu berada. Kamu meradiasikan cahaya. Live with courage and share your light with others. Udah jelas banget ini. Hidup dengan keberanian. Jangan takut kalau kamu sudah punya niatan dalam hati. Apapun yang kamu mau lakukan, power nomor 3. Kalau niatan kamu memang untuk sesuatu hal yang mulia, jangan pernah takut untuk melangkah ke sana. Jangan pernah takut kamu akan menyakiti orang. Jangan pernah takut nanti orang nanti tersinggung. Jangan pernah takut nanti orang gak bisa terima pilihan kamu. Jangan pernah takut akan apapun. Karena langkah kamu, hidup kamu it's gonna be different, akan berbeda. Dan tidak semua orang akan paham sama itu. Dan tugas kamu bukan untuk membuat semuanya paham. Tapi tugas kamu hanya untuk benar-benar untuk bisa berbagi. Supaya cahaya besar yang ada di dalam kamu tuh bisa keluar, terpancarkan. Nggak mendem di dalam. Ya karena dunia ini penuh dengan kegelapan dan dunia ini butuh cahaya sebanyak mungkin. Ya, banyak light worker di luar sana tapi masih kurang di dunia ini. Segitu, ya kamu paham lah sebagaimana bentuk kegelapan itu terjadi di mana-mana. Bahkan dari sekitar kita aja udah pasti ada di situ. Ya, dan kegelapan ini sebagian besar dari kalian itu berhadapan sama literally energi iblis, setan, kegelapan, ilmu hitam, apapun itu sudah pasti ada di dalam jalan kamu. Entah bagaimana caranya kamu belajar untuk menghadapi itu. Menyembuhkan dan seterusnya. Ya. Makanya di sini punya hidup dengan keberanian, jangan takut sama hal-hal seperti itu. Kan aku bilang orang seperti kamu ini udah pasti dijaga. Cuman yang memperkuat penjagaan kamu adalah keyakinan kamu sendiri, power nomor 3. Kalau kita ragu terus sama itu, maka perisai kamu akan luntur, power 3. Ya, di sini ada kartu ini. Stay humble. Know within that you are amazing. Let the world find out by your actions without you saying a word. Ini udah jelas banget. Lagi-lagi aku merinding di sini, power nomor 3. Aku merinding terus nih sepanjang bacain power nomor 3. Karena aku bilang energi spiritualnya besar. Stay humble. Ini kunci kamu. Terus jadi orang yang rendah hati. Kamu akan menjadi seseorang yang punya kemampuan dan kekuatan semesta, kekuatan ilahi lewat kamu di sini. Tapi ingat selalu kalau kamu itu hanya sebuah saluran, power nomor 3. Apapun kemampuan, bakat kamu yang kamu punya itu diberikan oleh Tuhan semesta untuk kamu. Itu bukan milik kamu sepenuhnya. Ya, jadi sadarlah kalau kita itu hanya saluran saja. Jadi kita bisa stay humble. Kenapa aku bilang ini penting? Karena banyak orang yang akhirnya salah jalan. Banyak orang yang sebenarnya punya bakat untuk menjadi cahaya, tapi dia tenggelam di dalam kegelapan. Kenapa? Karena dia nggak paham sama ini. Dia merasa, oh diri saya lebih hebat dari dia. Diri saya lebih powerful dari dia. Saya mau tunjukin itu. Saya lebih tahu dari dia. Saya lebih pintar dari dia, seperti itu. The moment kamu masuk ke situ,
di saat kamu menyentuh energi itu, disitulah titik awal kehancuran kamu. PAL 3. Ya, maksudnya ini diingatkan, bukan berarti kamu seperti ini. Karena banyak yang akhirnya salah jalan ke depannya. Ya ini, karena si devil ini akhirnya berhasil mempengaruhi dia. Iblis akhirnya berhasil mempengaruhi dia, PAL 3. Ya, itu sering terjadi, aku sering lihat. Ya, di sini. Jadi let the world find out by your actions without you saying a word. Kamu nggak perlu jelasin ke semua orang di dalam hidup kamu, misi jiwa kamu, alasan kamu mengambil action A, B, C, D, E. Nggak perlu dijelasin. Jalanin aja. Ambil actionnya, melangkah saja, dan biar hasil yang berbicara sendiri, PAL nomor 3. Karena kita mau ngejelasin ke orang panjang lebar, kamu mau ngomongin hal seperti ini ke orang awam, ke orang yang nggak paham sama ini, kamu bisa dikira orang gila. PAL nomor 3. Ya. Makanya dijalani saja. Ya, pesannya cukup strong untuk kamu, PAL nomor 3. Sampai di sini saja reading kamu. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini, PAL 3. Dan iya ya, ini sedikit aja sharing untuk kamu, PAL nomor 3 ya. Aku mungkin hampir nggak pernah ngomong ini sama siapa-siapa, tapi entah kenapa aku terpanggil untuk ngomong ini sama kamu sedikit. Energi ini senyata itu ya, energi the devil yang tadi aku bilang. Contoh nyata, setiap kali aku mau reading YouTube ini, aku dibikin tidak nyaman, benar-benar nggak nyaman. Kepala aku pusing, kaki aku sakit, apapun itu. Tapi aku tetap berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan ini, PAL nomor 3. Karena pasti aku nyampein ini, nggak semua orang akan suka, atau nggak semua entitas akan suka dengan ini. Ini abis aku readingin PAL 3 ini kelar ya, kan aku reading PAL 1, PAL 2, PAL 3. PAL 3 yang terakhir, kelar, hilang pusingku. Sakit kepalaku yang dari tadi aku rasakan kayak ditusuk-tusuk, hilang seketika. Artinya apa? Kuasa gelap gagal. Seperti itu. Ya, itu contoh simple aja. Ya, gitu. Oke, ya jadi itu. Ya, jadi ya jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, video aku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kalian semua. Kalian mau ketik di bawah ya. Ya mau ketik di kolom komentar, silakan, apapun itu aku pasti baca, dan aku pasti baca semuanya, meskipun aku tidak bisa balas satu-satu karena terlalu banyak, maaf, tapi aku sangat menghargai waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu. Ya, jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Atau bisa connect aku via Instagram, DM. Ya, boleh DM juga. Kalau mau tanya-tanya tentang personal reading, silahkan aja, jangan malu-malu. Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading, untuk kamu bisa pelajari, dan baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Ya, kalau kalian mau mengikuti aku di Instagram juga silahkan, di situ banyak readingan kecil-kecilan yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk kamu. Ya. Kembali ke personal reading. Personal reading ini sifatnya berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku. Aku menjalani secara full time dan profesional, ya, menjadi sebuah karir spiritual aku sendiri. Dan ya untuk bertujuan untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan pesan petunjuk semesta atas apapun permasalahan hidup mereka, baik itu spiritual ataupun non spiritual. Ya, dan tentunya berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua makhluk Tuhan, makhluk semesta. Ya, jadi aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh, PAL nomor 3. Ya, yang terbaik buatmu, sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. Bye-bye.